Boy. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Begini Pak, kedatangan saya ke sini, saya dapat tugas dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh, kami sangat berduka, apalagi itu membantu terkait tugasnya dengan semoga saya dapat membantu sebaik mungkin. Iya Pak, jadi nanti saya akan menanyakan seputar selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Watangrejo, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaian? Jika ada, nanti saya akan bertanya seputar itu. Kemudian begini Pak, jadi di dalam modul 3.1 ini yang sudah saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran rasa lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Boy, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam pandangan saya terkait kasus-kasus dilema seperti itu, biasanya itu muncul antar kepentingan, bisa golongan, bisa pribadi, bisa maksudnya golongan adalah golongan jabatan atau mungkin terkait dengan tugas masing-masing. Seperti di sekolah banyak sekali yang timbul masalah dilema antara misalnya operator dengan guru atau guru dengan pegawai guru lain. Ini hal yang wajar terjadi di sekolah. Tentu dalam memandang jika terjadi masalah seperti itu, saya perlu melakukan identifikasi atau observasi yang betul-betul teliti dulu, kemudian bekerjasama dengan rekan-rekan yang lain supaya nanti saya bisa mengambil sikap yang baik, karena bagaimanapun keputusan itu bukan hanya hasil atas ketentuan saya sebagai pemimpin, tidak, tapi semua akan kami libatkan. Baik, jadi tentunya ada koordinasi seperti itu ya Bapak ya, dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Pasti. Dan mengambil titik tengahnya seperti Betul. Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu langkah awal yang kami ambil adalah berkomunikasi dengan dua pihak atau beberapa pihak yang terjadi dilema tadi. Kita komunikasikan dulu, kita lihat bagaimana sudut pandangnya dari masing-masing. Kalau toh itu nilainya sama-sama baik dan benar, bukankah kita masih bisa melakukan komunikasi lagi, mengambil keputusan yang terbaik dari yang baik tadi, meskipun sudut pandang mereka adalah memperjuangkan sama-sama hal yang baik. Baik, jadi tidak hanya mendengar dari salah satu pihak seperti itu ya Bapak. Jadi semuanya duduk bersama kemudian diambil tadi. Kemudian selanjutnya ya Bapak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Saya menyesuaikan dengan apa ya, satu tentu saja itu urgensinya, artinya itu masalah mendesak atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kira-kira masalah itu akan menimbulkan efek yang meluas atau tidak. Kemudian itu hanya terjadi di satu titik tertentu atau itu sudah menyebar luas kemana. Tentu pertimbangan kami adalah hal yang seperti itu. Kemudian kalau memang harus segera, mungkin saya tidak bisa melibatkan semua pihak, tidak, tapi mungkin beberapa pihak yang penting di sekolah, terutama guru-guru senior, atau mungkin itu kaitannya dengan data. Tentu saja saya harus berhubungan dengan operator, itu saya cukupkan berkomunikasi dengan mereka, dan tidak harus dengan semuanya. Saya bisa mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, jadi di kala sesuatu itu harus mendesak, sesuatu yang urgent seperti itu, kita komunikasikan kepada pihak yang terkait seperti itu ya Bapak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Kalau dari saya pribadi, dalam hal mengambil keputusan terkait masalah yang terjadi, yang pertama tentu kami belajar dari senior-senior kami dulu yang dulu juga. Satu itu. Yang kedua adalah pentingnya komunikasi dengan semua pihak, bukan hanya pihak yang bermasalah maupun yang menjadi korban dari masalah tersebut, tidak. Tapi kami juga berkomunikasi dengan karena organisasi ya. Jadi kami juga punya atasan, punya unit organisasi yang melindungi kami. Jadi kami juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain yang bisa membantu atau memberi arahan supaya saya bisa mengambil keputusan atau segera menyelesaikan masalahnya tersebut. Baik, berarti di sini poinnya adalah disiplin positif dengan semua pihak seperti Ya. itu. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal dilema etika mungkin yang sedikit agak memberatkan adalah tentang hubungan personalnya, ketika kalau itu masalah kaitannya dengan pekerjaan, dia bisa menerima atau tidak. Jangan-jangan nanti dibawa ke masalah yang pribadi. Mungkin yang sangat berat itu mungkin bukan hanya di tempat kami saja, pasti semua tempat juga sama. Tapi terkadang personalnya, kalau itu masalah pekerjaan atau kedinasan, itu sering dibawa ke masalah pribadi. Mungkin itu satu hal yang menjadi beban juga di kami sebagai pengambil keputusan selaku pemimpin di organisasi SD Negeri 2 Watanggejog. Baik Pak, terima kasih. Langsung selanjutnya ya Bapak. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau sebuah waktu tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Kita melihat masalahnya dulu. Kalau masalahnya itu tadi di awal saya sampaikan bahwa itu sifatnya segera atau urgensi, tentu seketika juga harus kami tangani. Tapi kalau itu misalnya belum begitu urgent atau sifatnya meluas, tentu kita bisa komunikasikan dulu lebih baik dengan semua pihak yang bisa memberikan masukan yang baik. Tidak ada jadwal khusus harus hari ini atau hari itu, tidak. Tapi ketika masalah itu timbul, kemudian sifatnya segera dan juga sudah melebar luas, tentu ya harus segera ditangani. Tapi kalau itu tidak begitu urgent atau masalahnya tidak begitu sifatnya nanti melebar, tentu tindakan-tindakan preventif yang saya ambil adalah menghubungi pihak-pihak yang terkait dulu. Belum sampai ke ranah yang harus menghubungi semua pihak, belum. Jadi tetap melihat masalahnya apa, kemudian perlu segera ditangani atau tidak. Tentunya agar tidak kedepannya tidak menimbulkan masalah baru atau menimbulkan masalah yang lebih tingkatnya lebih tinggi lagi. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika? Bagi kami atau bagi saya itu yang pihak-pihak atau personil yang cukup membantu bagi kami adalah tentu saja senior kami, baik itu di sekolah sendiri maupun di luar sekolah. Karena bagaimanapun senior itu pengalamannya kan sudah lebih banyak, kemudian tingkat kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan tentu itu sudah lebih baik dibanding saya yang terhitung masih junior. Tentu arahan-arahannya itu sangat membantu juga untuk kami bagaimana menyikapi suatu masalah, bagaimana nanti saya harus mengambil keputusan sampai nanti akhirnya bisa menyelesaikan masalahnya. Baik, tentu melibatkan guru-guru senior seperti itu yang merupakan sepak terjangnya jauh lebih lama di dunia pendidikan seperti itu. Kemudian satu lagi Bapak, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tentang mengambil keputusan dilema etika? Mungkin kurang lebih seperti ini ya, dalam hal menangani masalah atau apapun itu. Tentu kita harus punya sudut pandang yang banyak, bukan cuma sudut pandang secara pribadi. Terlebih dalam satu sekolah itu kita
hanya mengambil keputusan berdasarkan arahan dari teman-teman yang dekat dengan kita, tentu saja tidak, tapi semua pihak itu harus terlibat, harus terbuka, yang selanjutnya seperti itu, supaya masalah-masalah yang terjadi niku tidak menjadi nanti perpecahan di intern sekolah. Kalau ada komunikasi yang baik itu dari pemimpin atau kepala sekolah seperti saya dengan guru-guru, dengan karyawan yang lainnya, tentu dengan komunikasi yang baik nanti bisa menghasilkan komunikasi yang baik pula, karena arahnya itu mau menyelesaikan masalah, tentu bisa terfokus bagaimana masalah itu bisa kita selesaikan dengan cara yang baik, mulai dari mencari akar penyebabnya seperti apa, nanti kita cari solusinya bareng-bareng, kemudian keputusan yang ambil adalah hasil kesepakatan bersama, dan kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih pemaparan yang luar biasa. Saya semakin paham tentang bagaimana keputusan dalam mengambil dilema etika. Terima kasih sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa membantu Bu Nurul khususnya dalam menjalankan tugasnya, dan juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang mungkin berkenan untuk melihat atau menyaksikan yang kita paparkan hari ini. Baik Bapak, terima kasih. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Sarwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa, sehat-sehat Bu. Ya begini Pak, saya dapat tugas untuk melakukan demonstrasi kontekstual bersama Bapak terkait dengan praktek pengambilan keputusan kebaikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bagaimana Pak, apakah Bapak berkenan? Siap Bu Nurul. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan Bu Nurul akan saya jawab sesuai dengan kondisi yang ada. Baik Pak, sebelumnya saya terima kasih. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Trukan ini, adakah suatu masalah yang pernah Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam menyelesaikan? Jika ada, boleh Bapak ceritakan kepada saya nanti nih Bapak nih. Siap, ya. Kemudian, jadi begini Pak, dalam modul yang saya ajarkan tadi, yang saya pelajari di modul 3.1 ini ada dua jenis dilema, yaitu ada dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga ada rujukan moral yang merupakan kebenaran rasa kesalahan. Nah, kalau begitu menurut Pak Sarwati, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Nurul. Saya akan mencoba menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bu Nurul, bahwa sebenarnya sebagai seorang pemimpin di mana saja itu pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, utamanya di dunia pendidikan. Baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan yang dikenal dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Keduanya kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Adapun cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kasus tersebut dengan memahami masing-masing kasus, tentu saja dalam memahami kasus itu harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya harus melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan suatu daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos,
dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Saya rasa begitu, Bu Nurul. Baik, jadi tadi dengan memahami kasusnya seperti itu ya Bapak ya. Betul. Apakah termasuk dalam dilema etika ataupun dalam rujukan moral. Kemudian selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak Sarwati ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih Bu Nurul. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Begitu Bu Nurul. Oke, baik. Jadi tentu harus mempertimbangkan keduanya ya Bapak. Betul. Untuk kepentingan pribadi ataupun kebanyakan orang tadi. Ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Oke, ya. Yang saya lakukan adalah kita suara hati dan nalar harus jalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan peluang, lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Mestinya begitu, Bu Nurul. Baik, jadi tetap poin utama adalah mempertimbangkan kepentingan peserta didik ya Bapak ya. Betul, ya. Oke Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Oke, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal yang efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Jadi, poinnya adalah membangun kebijaksanaan. Oke. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Baik, tunggu. Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Gitu. Baik, tentunya selalu ada pro kontra ya Bapak ya, tapi berdasarkan sudah bermusyawarah dan itu adalah keputusan yang terbaik. Betul, betul ya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak Sarwati memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang mungkin akan Bapak jalankan? Oke. Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Baik, jadi menentukan kasusnya ya Pak ya. Betul. Jadi Ya. misalnya memang harus genting, harus diselesaikan hari itu juga, maka segera akan membuat keputusan seperti itu. Baik Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa
apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian-pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Prinsipnya itu. Jadi tetap mengutamakan dengan kepentingan siswa itu tadi ya Bapak. Mungkin ini cukup Pak Sarwadi wawancara hari ini. Kemudian terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya dalam menjadi narasumber dalam wawancara ini. Ya, Bu Nurul, mudah-mudahan bermanfaat, selalu sukses dan lancar. Baik, amin amin Bapak, terima kasih doanya. Kalau begitu saya mohon izin terlebih dahulu, semoga lancar semuanya perjalanan Bapak hari ini. Terima kasih atas waktunya meluangkan pada hari ini sudah mau rapat ya Bapak. Iya, terima siap. kasih. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.